Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas kasus-kasus yang sempat viral di Indonesia beberapa tahun lalu, yaitu kasus-kasus yang terjadi pada beberapa nenek dan seorang kakek yang dilaporkan atas tuduhan pencurian dan penggelapan. Bahkan ada yang melaporkan dari anak kandung sendiri. Lah, kok bisa ya? Mungkin dunia emang sudah semakin gila nih teman-teman. Untuk mengetahui lebih lengkap ceritanya, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Nenek Minah. Nenek Minah adalah seorang wanita asal Banyumas, Jawa Tengah. Sehari-hari dirinya bekerja sebagai petani dengan menggarap lahan sendiri. Hari itu, pada tanggal 2 Agustus 2009, Nenek Minah tengah memanen kedelai di lahannya. Saat tengah memanen, ia melihat ada 3 buah kakao yang matang di pohon milik PT Rumpun Sari Antan. Tiba-tiba terbesit di pikirannya untuk memetik kakao-kakao tersebut agar bisa dijadikan benih dan ditanam di lahannya. Nenek Minah pun memetik kakao tersebut kemudian menyimpan di bawah pohon. Sementara dirinya melanjutkan memanen kedelai lagi. Namun tiba-tiba seorang mandor PT Rumpun Sari Antan datang dan bertanya pada Nenek Minah siapa yang telah memetik ketiga kakao yang ada di bawah pohon tersebut. Nenek Minah pun mengakui kalau dirinya lah yang telah memetik. Tapi saat itu, mandor tersebut marah dan mengatakan kalau hal yang dilakukan Nenek Minah adalah pencurian. Nenek Minah pun minta maaf dan mengembalikan 3 buah kakao tersebut pada mandor. Dikira permasalahan selesai. Namun seminggu kemudian, Nenek Minah menerima surat panggilan dari polisi. Proses hukum pun terus berlanjut hingga ke pengadilan. Nenek Minah tetap tegar selama proses pengadilan berlangsung. Sejumlah kerabat dan LSM memberikan dukungan padanya saat vonis dibacakan. Semua orang terlihat tidak tega, tapi hukum harus terus berjalan. Bahkan, Hakim Muslih Bambang Lukmono Sarjana Hukum terlihat menangis saat membacakan vonis. Nenek Minah divonis hukuman 1 bulan 15 hari dengan percobaan hukuman selama 3 bulan. Mendengar putusan tersebut, Nenek Minah pun dan keluarga merasa lega. Dirinya tak harus merasakan dinginnya sel tahanan, karena Nenek Minah tidak akan dipenjara selama dalam masa percobaan 3 bulan, kecuali apabila Nenek Minah melakukan kesalahan yang sama, baru dia akan dimasukkan ke dalam penjara. 2. Nenek Asyani. Nenek Asyani divonis hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 1 hari kurungan atas kasus pencurian kayu jati di lahan milik Perhutani Situbondo pada tanggal 23 April 2015. Walaupun tidak harus menjalani hukuman badan, Nenek Asyani tetap tidak terima dengan vonis tersebut. Ia mengatakan kalau dirinya tidak mencuri kayu jati tersebut. Bahkan, Nenek Asyani berarti melakukan sumpah pocong. Kasus bermula pada tanggal 4 Juli 2014. Polisi hutan melaporkan Nenek Asyani ke Polsek Jati Bandeng karena dituduh telah mencuri kayu jati. Hal itu dibuktikan dengan penemuan 38 batang kayu jati di rumah Nenek Asyani. Dan saat ditanyai, Nenek Asyani tidak memiliki dokumen kepemilikan kayu jati tersebut. Nenek Asyani pun sempat ditahan pada tanggal 15 Desember 2014. Nenek Asyani mengatakan kalau kayu jati tersebut adalah peninggalan suaminya yang telah meninggal. Namun pada akhirnya Nenek Asyani tetap dinyatakan bersalah. Kasus ini sempat menghebohkan Indonesia dan banyak pejabat yang menyoroti kasus ini dan meminta penangguhan penahanan pada Nenek Asyani. Salah satunya adalah Bupati Situbondo dan Wakil Bupati Situbondo yang saat itu tengah menjabat. 3. Nenek Artija. Nenek Artija harus dipidanakan oleh anak kandungnya sendiri karena dituduh mencuri 4 batang pohon di halaman rumahnya. Kejadian bermula pada pertengahan Oktober 2012. Saat itu, Nenek Artija meminta Ismail dan anaknya untuk menebang pohon untuk keperluan perbaikan rumah. Namun ternyata, Manisah, anak perempuan Nenek Artija, tidak terima dengan perbuatan tersebut.
Manisah pun segera melaporkan Ismail, kakak kandungnya sendiri, bersama anaknya pada polisi. Manisah mengaku kalau pohon yang berada di halaman itu merupakan milik dirinya, karena halaman rumah tersebut telah dibeli oleh Manisah pada tahun 2002 silam. Namun, menurut Nenek Artiga, pohon yang ditanam di halaman rumah tersebut adalah miliknya, karena ia dan suaminya lah yang telah menanamnya dahulu. Dari hasil penyelidikan pun terungkap bahwa yang menyuruh Ismail dan anaknya untuk menebang pohon adalah Nenek Artiga. Nenek Artiga pun mengakui hal itu. Karena hal itu, Nenek Artiga pun harus ikut berurusan dengan hukum. Manisah mengaku kaget ibunya ikut terseret, karena ia hanya berniat melaporkan kakak dan keponakannya saja. Tapi setelah mengetahui sang ibu terseret, Manisah tetap melanjutkan kasus tersebut. Dalam beberapa kali proses sidang, Nenek Artiga selalu histeris dan pingsan. Hingga akhirnya, pada tanggal 16 Mei 2013, Ketua Majelis Hakim Ari Satyo Rancoko Sarjana Hukum menghentikan kasus Nenek Artiga dan anaknya. Hakim mengatakan tuntutan pada Nenek Artiga, Ismail, dan anaknya tidak dapat diterima. Nenek Artiga pun mengucapkan terima kasih atas keputusan hakim tersebut. 4. Kakek Charlie. Nasib malang menimpa kakek Charlie, warga Subang, Jawa Barat, karena dipidanakan oleh menantunya sendiri atas tuduhan penipuan dan penggelapan di tahun 2017. Kasus bermula ketika kakek Charlie menjual sebidang tanah sebesar 3,5 juta rupiah pada adiknya. Namun, sang menantu yang bernama Panji mengaku bahwa kakek Charlie telah menjual tanah tersebut padanya di tahun 2014. Tidak terima dengan tindakan ayah mertuanya, Panji pun melaporkan kakek Charlie pada polisi. Padahal kakek Charlie telah berupaya untuk memberikan uang 3,5 juta hasil penjualan tanah tersebut pada Panji. Namun Panji menolaknya. Kakek Charlie pun akhirnya harus ditahan. Banyak yang bersimpati dan menyayangkan sikap Panji. Apalagi diketahui ternyata kakek Panji ini sudah pikun dan kondisi pendengarannya sudah tidak baik. 5. Nenek Saulina Boru. Neni Saulina Boru harus menerima vonis penjara selama 1 bulan 14 hari di usianya yang ke-92 tahun pada bulan Januari 2018 lalu. Ia dilaporkan ke polisi oleh kerabatnya sendiri yang bernama Japaya Sitorus. Nenek Saulina dituduh telah melakukan perusakan pohon durian milik Japaya dengan menebangnya. Awalnya, Nenek Saulina ingin membuat tugu untuk membangun makam para leluhurnya. Ia pun meminta anak-anaknya untuk menebang pohon durian tersebut. Japaya yang mengaku pohon durian itu miliknya tidak terima dan menuntut ganti rugi. Nenek Saulina pun sudah meminta maaf dan siap mengganti rugi 6 juta rupiah. Namun Japaya tidak menerimanya. Ia menuntut uang ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Tapi Nenek Saulina tidak memiliki uang sebanyak itu. Negosiasi pun dilakukan dan ganti rugi pun mulai berkurang. Akan tetapi, pada saat itu kasus hukum sudah masuk P21 dan mau tidak mau prosesnya tetap berjalan. Hingga akhirnya Nenek Saulina dan anak-anaknya divonis penjara. Nah, itu dia ceritanya teman-teman. Sebelumnya kalian udah pernah dengar belum kasus-kasus yang barusan kita bahas? Kalau menurutku, seharusnya kasus-kasus seperti tadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja ya. Tidak bermaksud membenarkan juga apa yang mereka lakukan. Tetapi mungkin orang tua kan sudah pikun atau lupa. Alangkah baiknya diperingati saja, atau ya mungkin kalau diperingati nggak bisa, ajak pihak ketiga dari RT atau kepala desa untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Tidak harus sampai ke polisi. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.